Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan materi kita pada pagi hari ini, ingin membawakan materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengetahui iman kepada Nabi dan Rasul Allah, ini adalah salah satu rukun iman yang wajib kita yakini di antara 6 rukun iman dalam Islam. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya kita memahami dulu pengertian iman kepada Rasul. Sebagaimana dikatakan, iman kepada Rasul adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Lalu apa perbedaan Nabi dan Rasul? Yang kita ketahui, Nabi itu menerima wahyu untuk diri sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat. Adapun perbedaan yang kedua, Nabi tidak membawa syariat baru, tapi Rasul membawa syariat baru. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul yang ketiga adalah kalau Nabi bisa ada banyak Nabi dalam satu zaman, tapi Rasul hanya dalam satu masa. Itu yang membedakan antara Nabi dan Rasul. Lalu yang tugas para Rasul biasanya menyampaikan wahyu dari Allah pada umatnya, mengajak manusia untuk beriman dan bertauhid kepada Allah, menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah, dan menuntun umatnya dan memberi peringatan kabar gembira. Lalu yang tugas para Rasul biasanya menyampaikan wahyu dari Allah pada umatnya, mengajak manusia untuk beriman dan bertauhid kepada Allah, menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah, dan menuntut. Begitu juga sifat para Rasul yang bisa kita jadikan teladan. Yang pertama itu sifat Rasul yang wajib kita pedomani, yaitu siddiq, berkata benar. Ada juga amanah, tabligh, dan fatonah. Amanah itu dapat dipercaya apabila dia berkata dapat dipercaya perkataannya. Itu tabligh itu menyampaikan hal-hal yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Yaitu fatonah. Selanjutnya itu fatonah, yaitu orang yang cerdas. Lalu sifat mustahil bagi Rasul yaitu ada kicip, berbohong. Sifat mustahil itu dalam Rasul itu sifatnya tidak berbohong, yang selalu berkata benar, jujur. Lalu kedua, sifat mustahil bagi Rasul itulah khianat, tidak amanah. Sifat mustahil bagi Rasul itu khianat, tidak amanah. Tetapi sifat Rasul itu sifatnya amanah dalam menyampaikan suatu kebenaran. Yang ketiga itu sifat mustahil bagi Rasul adalah kitman, menyembunyikan.
Yang selanjutnya itu beladah, bodoh. Rasul itu adalah orang-orang yang cerdas. Lalu berapa jumlah Rasul yang wajib kita ketahui? Yang pertama itu jumlah Rasul yang wajib kita ketahui adalah 25. Sedangkan jumlah Nabi sangat banyak. Ada yang mengatakan 124.000 Nabi. Sedangkan Rasul yang wajib kita ketahui, yang wajib kita teladani 25 Rasul. Contohnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Adapun Rasul Ulul Azmi, yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi ini adalah Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala di antara Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka dikatakan Rasul Ulul Azmi? Yaitu mereka Rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, tekad kuat dalam menjalankan dakwah Islam, menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan tanpa menyerah. Adapun ciri-ciri Rasulullah Azmi, yang pertama itu ketabahannya dan kesabarannya. Mereka menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Tekad kuat, mereka memiliki tekad yang kokoh untuk terus menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka ikhlas dilandaskan niat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya meneladani akhlak para rasul. Hikmah yang bisa kita ambil selanjutnya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Hikmah yang berikutnya adalah menjadikan pribadi yang sabar dan tegar menghadapi ujian. Sebagai penutup dan refleksi kita pada pertemuan hari ini, dalam penyampaian tadi, sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari? Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita jadikan iman kepada Rasul sebagai penguat iman dan pedoman dalam hidup kita, dan kita jadikan sebagai pedoman kita, panutan kita dalam kehidupan kita untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada kali ini, ada yang Bapak sampaikan untuk tugas para anak-anak kami sekalian. Sebagai yang pertama, Bapak ingin menyampaikan tugas yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada Rasulullah. Yang kedua, sebutkan nama-nama 25 Rasul yang wajib kita imani. Dan selanjutnya, mengapa Allah mengutus Rasul kepada umat manusia. Yang keempat, sebutkan 3 hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada Rasulullah. Dan yang kelima, apa perbedaan Nabi dan Rasul yang kalian ketahui. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.